Kita bersuka cita malam hari ini diberikan sekali lagi kesempatan yang khusus, kesempatan yang istimewa bagi kaum muda remaja untuk mengadakan fellowship, untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Pada malam ini saya mengambil tema yaitu By Faith We Understand. Karena iman kita mengerti. Coba kita lihat Alkitabnya, coba dibantu, ada macet-macet ini ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga kita baca bersama-sama, satu ayat saja. Yang sudah ketemu ayatnya katakan amin. Iya, kita baca dengan suara terbaik. Ibrani 11 ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa Allah semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iya, ini kali terakhir kita membahas tema faith atau iman. Karena bulan depan, bulan Mei, kita sudah masuk pada tema yang baru, yaitu knowledge atau pengetahuan. Tahun ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi anak muda yang beriman, anak muda yang berilmu atau berpengetahuan, dan juga 4 bulan terakhir nanti kita akan belajar bagaimana kita menjadi anak-anak muda yang berguna, beriman, berilmu, dan berguna. Saya pikir inilah yang merupakan esensi dari kehidupan. Kita harus menjadi manusia yang beriman supaya kita memiliki akses atau hubungan dengan Tuhan kita, karena dikatakan oleh firman Tuhan, hanya ketika kita beriman kita memiliki hubungan atau relasi dengan Tuhan. Hanya ketika kita beriman kita mencari Tuhan. Orang yang tidak beriman tentu tidak peduli dengan Tuhan. Orang yang tidak beriman tentu tidak mungkin mencari Tuhan. Maka yang pertama kita perlu beriman supaya kita memiliki relasi yang hidup dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga perlu berilmu atau berpengetahuan. Orang beriman bukan orang-orang bodoh. Kalau kita perhatikan seluruh Alkitab, kita melihat tokoh-tokoh di sana, tokoh-tokoh yang kita sebut beriman, mereka itu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang penuh dengan pengetahuan, orang-orang yang punya hikmat, ya. Jadi jangan percaya bahwa orang beriman itu orang yang bodoh. Tidak ada orang beriman yang bodoh, ya. Kalau ada yang mengatakan orang beriman itu adalah orang bodoh, berarti ada salah paham di sana. Kemudian yang ketiga, kita harus menjadi orang yang berguna. Karena kalau tidak berguna, ya sia-sia hidup itu ya. Kalau hidup tidak berguna, maka hidup itu menjadi sia-sia. Nah, 3 hal ini saya pikir penting sekali kita hayati, terutama masa-masa muda kita, sehingga tidak banyak waktu yang kita buang sia-sia, yang kita buang percuma. Kita akan masuk kembali pada ayat ini. Saya akan bedah ayat ini ke dalam 3 bagian. Coba dibantu ya. Perhatikan saya di sini ya. Pertama, dikatakan karena iman kita mengerti. By faith we understand. Di sini iman itu menolong kita untuk mengerti. Iman itu menolong kita untuk mengerti atau memahami. Di dalam terjemahan yang lain atau versi yang lain dikatakan oleh iman kita mengerti. Kita mengerti melalui iman. Kita mengetahui melalui iman.
Dengan demikian, kita melihat dari kalimat ini, maka iman adalah sarana bagi pemahaman. Iman adalah sarana bagi pemahaman. Kemudian iman, tolong dibantu, diperhatikan saya di sini ya, ikutin saya di sini. Iman adalah jalan pengertian. Iman adalah jalan pengertian. Kemudian iman adalah salah satu cara untuk mengerti. Iman adalah salah satu cara untuk mengerti. Dan terakhir saya sebutkan atau saya tuliskan di sana, iman dapat kita mengerti sebagai indera keenam. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa cara kita mengetahui sesuatu itu melalui indera. Melalui penglihatan mata, ya kita melihat dan kita katakan kita tahu. Kita tahu karena kita melihat. Kita katakan kita tahu karena kita mendengar, berarti kita pakai indera pendengaran. Ya, saya tahu karena saya mendengar. Saya tahu ada orang di rumah itu karena saya mendengar ada orang berbicara di dalam. Walaupun rumah ditutup, tapi saya tahu ada orang di rumah karena saya mendengar ada orang berbicara di rumah itu. Ya, kita tahu karena kita mendengar. Kita tahu karena kita bisa meraba. Ya. Kita tahu karena kita bisa merasa pakai pengecap. Ya, rasanya asin. Ya. Rasanya manis. Kita tahu itu manis karena kita bisa mengecap. Kita tahu sesuatu karena kita bisa membau. Misalkan ada yang buang angin ya di satu ruangan. Walau kita tidak melihat, tapi kita tahu ada yang buang angin. Mengapa? Karena kita membau. Ada bau tidak sedap. Maka kita akan saling melihat siapa yang buang angin. Kita tahu karena kita membau. Nah, indera ini semua menghantarkan kita kepada pengetahuan. Karena kita melihat, karena kita mendengar, karena kita membau, karena kita meraba, karena kita merasa. Tetapi di sini kita melihat dalam firman Tuhan ini, karena iman kita mengerti ternyata ada satu sumber atau cara untuk mengetahui. Namanya adalah iman. Iman adalah salah satu cara untuk memahami sesuatu, sebagaimana panca indera kita membawa kita kepada pengetahuan seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Iman memampukan kita mengerti apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, indera keenam ini tidak diambil atau tidak dihitung oleh orang-orang di luar sana yang tidak beriman. Iman itu bukan salah satu cara. Bahkan iman itu seringkali disingkirkan. Ketika berbicara pengetahuan, maka tinggalkan dulu imanmu. Kita disuruh meninggalkan iman kita. Ya, jangan pakai imanmu. Buang dulu Tuhanmu, begitu ya. Saudara nanti menjadi saintis atau pakar dalam pengetahuan, maka selalu diminta supaya jangan pakai iman. Ya. Tapi kita melihat dalam firman ini, iman juga perlu untuk memberi pengertian. Nah, sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Apa yang harus kita mengerti atau apa yang dapat kita mengerti oleh iman? Apa yang dapat kita mengerti melalui iman? Yang kedua, ya, kita masuk pada poin yang kedua. Oleh iman kita mengerti alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ini dia ya. Jadi ini yang kita mengerti. Ya. Ini yang kita boleh pahami oleh iman. Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Nah, ilmu pengetahuan tidak mungkin mencapai hal ini. Ilmu pengetahuan sejauh mana saudara nanti punya kesempatan untuk belajar, tidak mungkin masuk pada pemahaman atau pada statement seperti ini. Ini dia, ini berkat dari iman.
Oleh iman kita mengetahui, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. The world were set in order at God's command. Dunia telah diatur ke dalam suatu tatanan oleh perintah Allah, oleh firman Allah. The ages to have been prepared by the word of God. Alam semesta telah dipersiapkan oleh firman Allah. Bagaimana terjadinya alam semesta ini? Ya, oleh firman Allah. Sekali lagi saya katakan, saudara, kalau sempat nanti belajar bahkan sampai jenjang S3 pun tidak akan sampai pada statement seperti ini. Tidak akan pernah dikatakan oleh dosenmu atau profesormu, tidak pernah akan mengatakan bahwa alam semesta dijadikan oleh firman. Karena itu tidak masuk pada domain ilmu pengetahuan. Saya sampaikan tadi, ilmu pengetahuan selalu biasanya membuang hal-hal yang berbau iman. Tapi kita melihat di sini bahwa ini adalah salah satu berkat dari iman. Oleh imanlah kita boleh mengerti, boleh memahami bahwa ternyata alam semesta itu dijadikan atau diciptakan oleh firman. Allah telah menciptakan seluruh dunia dengan firman, dengan sabdanya. Seluruh alam semesta telah dijadikan oleh firman. Kalau kita lihat, coba Desi bantu baca ya, Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal pertama. Bisa dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mulai, Desi. Ya, firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Iya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Dan firman itu adalah Allah. Terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iya, dijadikan oleh firman itu. Dan tanpa Dia, Dan tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. tempat satu lagi. Dalam Dia ada hidup. Iya. Dan hidup itu adalah terang manusia. Iya, ini dia, ya. Ini kita tahu, ya. Kita mengerti. Ya. Karena firman Tuhan yang mengatakan. Salah satu topik yang sangat polemik di dalam ilmu pengetahuan atau sains adalah, coba dibantu, ya. Dibedakan, ya, antara creation dan evolution. Ketika orang memikirkan asal usul atau asal muasal dari segala sesuatunya, ini juga dipelajari dalam sains nanti, saudara. Biasanya di SMA juga sudah dipelajari. Nanti ada satu topik dalam biologi itu namanya asal usul atau asal muasal, ya, dalam biologi itu. Saudara kalau masih ingat SMA, ya mungkin masih ada itu subjek itu atau topik itu. Jadi ini merupakan salah satu yang pelik juga dalam ilmu pengetahuan. Dari mana asal usul alam semesta? Dari mana asal muasal kehidupan? Pada umumnya orang membedakan atau mengkategorikan ke dalam dua. Ya. Pertama, ada yang menganut paham penciptaan atau creation. Alam semesta ada karena diciptakan. Ya, ini di pihak pertama. Ya, penganut paham penciptaan atau paham creation. Yang kedua, coba lanjutkan, adalah penganut paham evolution. Alam semesta dikatakan tidak diciptakan. Alam semesta tidak diciptakan. Nah, ini memang menjadi sebuah tantangan buat ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan tidak menerima bahwa alam semesta diciptakan, maka ilmu pengetahuan harus juga punya cara, ya, untuk menjelaskan. Mereka harus memiliki penjelasan alternatif. Jika mereka tidak mengakui bahwa alam semesta dan seluruh yang ada di alam semesta dan juga makhluk hidup yang ada di dalamnya tidak diciptakan, maka mereka harus menjawab pertanyaan,
dari mana itu semua berawal. Bagaimana terjadinya alam semesta. Nah, hal ini merupakan hal yang tidak mungkin dibuktikan. Mengapa? Karena sains tidak memiliki bukti empiris tentang asal muasal. Tentu saja, bagaimana mungkin para saintis atau pakar-pakar dalam bidang ilmu pengetahuan ini memiliki bukti, karena mereka tidak ada di sana. Mereka bukan saksi mata yang bisa dimintai keterangan. Ketika alam semesta itu terjadi pada awalnya, tidak ada manusia di sana, tidak ada yang melihatnya. Dan kemudian yang kedua juga, terjadinya alam semesta atau terjadinya awal dari seluruh kehidupan itu tidak mungkin diulang. Namanya awal, tidak mungkin diulang. Jadi pertama tadi, para saintis itu tidak ada di tempat pada waktu kejadian pertama segala sesuatu terjadi. Dan yang kedua adalah bahwa mereka tidak mungkin mengulang hal itu. Bukti empiris merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam uji saintifik. Ya, bukti empiris. Apa buktinya? Biasanya begitu ya. Apa buktinya? Apa buktinya? Biasanya mereka nanti akan merujuk pada salah satu metode, yaitu peluruhan, ya, peluruhan karbon 14, C14. Ya, tapi itu pun semua hanya saya pikir hanya spekulasi. Oleh karenanya penjelasan sains juga harus menjadi sebuah kebenaran a priori. Kebenaran yang harus merupakan sebuah keyakinan. Kebenaran a priori adalah suatu kebenaran yang diterima tanpa pembuktian. Yang tersisa adalah jalan rasional. Ya. Pertanyaannya sekarang, yang paling rasional itu apa? Apakah alam semesta diciptakan atau alam semesta tidak diciptakan? Ya. Yang pertama, creation, ya. Alam semesta diciptakan, atau evolution, alam semesta tidak diciptakan. Kita coba melihat dulu, menguji paham yang kedua, paham evolusi. Kalau kita mengasumsikan alam semesta tidak diciptakan, maka ada minimal dua alternatif paling besar. Pertama, ini kalau kita coba asumsikan atau coba membenarkan itu, mengikuti cara berpikir dari kaum evolusi, ya, alam semesta tidak diciptakan, berarti ada implikasi atau ada dua alternatif. Pertama, alam semesta terjadi dengan sendirinya. Ini juga yang sering disebutkan. Alam semesta ini terjadi secara kebetulan. Ya, alam semesta terjadi secara kebetulan. Ya. Terjadi dengan sendirinya. Alam semesta terjadi dengan sendirinya. Atau yang kedua, alam semesta bersifat kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir, kekal. Coba kita lihat, apakah itu rasional? Logika kita akan menilai kedua alternatif ini. Dan saya melihat ini sesuatu yang tidak rasional. Yang pertama tadi, kalau dikatakan alam semesta terjadi dengan sendirinya, ya, ini tidak cocok, teman-teman, ya, tidak cocok dengan pengalaman kita, tidak cocok dengan pengalaman kita, karena segala sesuatu ini tidak ada yang terjadi dengan sendirinya, apapun itu. Ya. Di dalam bumi atau dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Coba pikirkan apa saja. Ya. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Makanya salah satu hukum, ya, yang penting dalam ilmu pengetahuan adalah sebab akibat. Selalu ada sebab, ya, sehingga terjadi sesuatu. Ya, yang menyebabkan saya hidup, ya, tentu orang tua saya, pernikahan orang tua saya, bapak saya dengan mama saya. Kemudian saya adalah akibat dari pernikahan itu. Kemudian anak saya adalah akibat pernikahan saya dengan istri saya.
Itu selalu ada hubungan sebab akibat, tidak ada terjadi dengan sendirinya, tidak ada manusia yang terjadi dengan sendirinya, tiba-tiba ada. Tidak ada seperti itu. Apapun yang kita bisa sebutkan, lampu ini pasti ada yang buat, semua ada yang buat, tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Itu tidak cocok dengan pengalaman kita. Kemudian yang kedua, ya, kalau benar bahwa alam semesta itu adalah alam semesta yang tidak diciptakan, yang kedua kemungkinannya bersifat kekal. Alam semesta ini bersifat kekal. Ini pun tidak masuk akal, teman-teman, ya. Tidak rasional. Karena faktanya di dalam kehidupan ini, sejauh dapat kita temukan dan dapat kita ketahui, segala sesuatu dalam alam ini selalu ada permulaan, tidak ada yang kekal. Selalu ada awal dan selalu ada akhir. Bila ada permulaan, ada akhir. Segala yang tidak berawal tentu tidak berakhir. Dan segala sesuatu yang tidak berawal dan tidak berakhir tidak dapat diukur. Selalu ada batas. Apa yang mau diukur? Dari sini ke sini harus ada awalnya, harus ada akhirnya. Tidak ada yang kekal. Kalau kita lihat semua materi itu selalu dia berubah. Ya, namanya berubah berarti tidak kekal. Mengapa kita sebut Allah tidak berubah? Karena Allah itu kekal. Semua yang berubah tidak kekal. Apa saja. Ini nanti mimbar ini lama-lama akan rusak. Baju kita lama-lama rusak. Kita pun lama-lama tua, lama-lama akan rusak semua. Muda, tua, mati. Daun muda, tua, meluruh, jatuh ke tanah, menjadi tanah lagi. Semua berubah, semua berputar, semua berubah. Maka ada kritik dari saya untuk penganut paham evolusi ini. Ya. Sebenarnya teori evolusi tidak memadai untuk berhadapan dengan teori penciptaan. Jadi ini teman-teman ya, ini ada dua ya, ada dua ini ya. Apakah kita menganut bahwa alam semesta diciptakan, atau yang kedua, alam semesta tidak diciptakan? Mengapa saya katakan tidak memadai jika berhadapan dengan teori penciptaan? Karena teori evolusi sebenarnya tidak pernah mampu menjawab asal muasal alam semesta. Tidak pernah bisa menjawab asal muasal dari mana kehidupan. Teori evolusi hanya mampu memberikan spekulasi terhadap apa yang sudah ada, ya, terhadap apa yang sudah ada, bukan awalnya. Ya, ini gambar ya, gambar bagaimana perkembangan evolusi itu, ya. Dari orang hutan sampai menjadi manusia seperti itu. Ya. Tapi itu kan hanya menjelaskan, katakan itu benar, ya. Itu hanya menjelaskan apa yang sudah ada. Ya. Sementara pertanyaan pertama yang harusnya dijawab adalah bagaimana cerita awalnya alam semesta itu? Bagaimana cerita awal dari kehidupan itu? Kok bisa ada kehidupan? Jadi yang dijelaskan oleh mereka adalah apa yang sudah ada, tetapi mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana yang ada ini berawal. Demikian juga kalau kita baca atau kita pelajari Big Bang Theory, ya, hanya juga menjelaskan perihal ledakannya. Satu kali meledak, kata dur, terjadilah planet-planet. Tetapi kembali, dari mana asal muasal barang yang meledak itu? Tidak terjawab. Ya. Dari mana asal muasal yang meledak itu? Dia kan hanya mengatakan pernah satu kali meledak. Apa yang meledak? Dari mana yang meledak itu? Itu pun tidak terjawab. Teori evolusi hanya menjelaskan perihal perubahan-perubahan dan suksesi, ya, suksesi dari makhluk hidup secara periodik atau secara berkala. Namun bagaimana sesuatu yang berubah itu berawal, ya,
itu tidak terjawab. A berubah menjadi B, B berubah menjadi C, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi A ini dari mana? Itu tidak terjawab. Mengerti ya teman-teman ya? Kita kan semua udah orang-orang kuliahan ini ya. Ya. A menjadi B dia jelaskan, B menjadi C dia jelaskan. Tetapi A ini dari mana? Awalnya dari mana? Dia tidak bisa jelaskan. Ya. Tapi kita kembali bahwa kita adalah penganut yang pertama ya, penganut creation atau teori penciptaan sesuai dengan firman Allah. Di sini jelaskan dengan baik sekali ya, bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya. Imanlah yang membuat kita mengerti hal semacam itu. Imanlah yang membuat kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Di sini misteri asal muasal itu disingkapkan oleh iman. Misteri asal usul itu dibukakan oleh iman. Waktu saya masih SMA teman-teman ya, saya teringat sekali guru biologi kami membuat sebuah disclaimer di awal pelajaran yang berhubungan dengan hal-hal ini. Karena memang beliau juga adalah seorang pelayan Tuhan, anak Tuhan, tetapi dia harus mengajar biologi karena memang sudah tugas. Dan saya ingat sekali teman-teman ya, dia menyampaikan di kelas, sebenarnya saya mengajar ini ya karena memang ini kurikulum yang diberikan oleh negara, tapi saya sebenarnya tidak percaya dengan ini. Bagi saya lucu sekali ya. Ya karena saya guru, saya harus mengajar seperti ini karena inilah buku yang diberikan untuk saya ajarkan. Inilah ilmu yang saya pelajari juga, kata dia. Tapi saya tidak percaya. Saya percaya bahwa kita adalah ciptaan Allah, kata dia. Kita diciptakan oleh Allah. Inilah berkat dari iman. Inilah iman yang memberikan pengertian. Pengertian ini yang diberikan oleh iman kepada kita. Ini harus iman. Ini harus iman. Tidak bisa teori pengetahuan untuk mencapai ini. Dan bagi kita tidak ada masalah dengan hal itu. Ya. Bahkan ada sebuah buku yang paling menentang teori penciptaan ini adalah orang-orang ateis kan, orang-orang yang tidak bertuhan. Yang paling vokal untuk menentang teori penciptaan adalah orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita uji argumen mereka, maka sebenarnya dibutuhkan lebih banyak iman untuk mempercayai teori evolusi ini. Karena implikasi dari teori evolusi saya sampaikan tadi, pertama adalah alam semesta harus terjadi dengan sendirinya, dan itu tidak mungkin, tidak sesuai dengan pengalaman kita, karena tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Apapun itu, selalu ada yang mengerjakan. Tidak ada satupun, apapun yang saudara bisa sebutkan, tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Keberadaan apapun yang dapat kita sebutkan, tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Maka dengan demikian, itu bisa menggugurkan teori evolusi. Yang kemudian kedua, implikasi dari teori evolusi atau ketika mereka mengatakan bahwa alam semesta tidak diciptakan, maka implikasinya adalah alam semesta itu harus bersifat kekal. Nah, ini juga kita sudah bantah tadi. Ternyata apa yang kita lihat di dalam alam semesta ini selalu berubah. Semua yang berubah berarti tidak kekal. Semua berubah, coba lihat, semua berubah. Ya, berarti tidak kekal. Berarti dua hal itu sudah kita patahkan. Nah, kita kembali percaya bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ini yang kita mengerti, ini yang kita pahami, dan sangat jelas dan sangat masuk akal. Ya. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua. Ya. Apa yang kita mengerti dengan iman? Dikatakan tadi iman. Karena iman atau oleh iman kita mengerti. Sekarang apa yang kita mengerti oleh iman? Yang kedua adalah oleh iman kita mengerti bahwa apa yang kita lihat telah terjadi dari apa
yang tidak dapat kita lihat. Ini dia ya. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini juga sama, teman-teman. Hanya orang beriman yang bisa mencapai hal ini. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya. Yang kita lihat telah dijadikan oleh yang tidak kita lihat. Barang yang kelihatan bukannya dijadikan daripada barang yang kelihatan. Apa yang kelihatan tidak dibuat dari apa yang kelihatan. Apa yang dapat dilihat terjadi dari apa yang tidak dapat dilihat. Tadinya tidak terlihat, kemudian Tuhan jadikan. Ya. Apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Itu makanya disebut di sini. Coba lanjutkan poin saya. Creatio ex nihilo. Ya, ini yang kita anut. Itu bahasa Latin. Creatio ex nihilo. Penciptaan dari yang nihil, dari sesuatu yang tidak ada. Yang namanya diciptakan berarti sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Mencipta berarti, tunggu dulu. Mencipta berarti dari yang tidak ada menjadi ada. Inilah konsep yang kita yakini. Alam semesta diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Ini sebenarnya seluruh pengertian dari creatio ex nihilo. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu atau waktu-waktu yang lampau. Sebenarnya ada realitas yang tidak terlihat, ya, tapi ada. Saya katakan pada saat itu yang terlihat pasti ada. Itu satu prinsip ya, atau adagiumnya ya. Yang terlihat pasti ada, tetapi yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Tidak terlihat belum tentu tidak ada. Nah, ini bertabrakan juga nanti dengan kaidah ilmiah. Bagi orang-orang saintis atau ilmuwan, kalau tidak terlihat berarti tidak ada. Kalau tidak terlihat tidak ada. Tapi kita tidak percaya. Ada banyak yang tidak terlihat. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Banyak yang tidak terlihat tapi ada. Yang paling gampang ya udara yang kita hirup tidak terlihat tapi ada. Ya kan? Ada banyak dimensi, apalagi namanya dimensi roh, ya tidak terlihat. Karena dia bukan fisik. Yang terlihat itu kan yang fisik. Yang bisa terlihat ini kan yang fisik. Tapi bahkan dalam diri kita pun ada hal yang tidak terlihat dalam diri kita. Itulah yang menggerakkan kita. Itulah roh kita. Makanya ketika roh kita terpisah dari tubuh kita itu disebut meninggal, wafat ya. Sebenarnya yang menggerakkan kita ini ya yang tidak terlihat itu. Ketika roh kita nanti meninggalkan kita, maka kita sudah tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa bernafas lagi. Jadi pemikiran dari saintis itu terlalu sederhana ya. Kalau mereka mengatakan ketika sesuatu tidak terlihat maka itu tidak ada. Ada banyak yang tidak terlihat tapi ada. Tidak melulu dalam hidup ini, dalam alam semesta ini tidak melulu hanya materi. Yang terlihat itu hanya materi yang bisa ditangkap oleh mata. Nah, kita percaya juga bahwa apa yang ada ini pada suatu kali tidak ada. Itu makanya creatio ex nihilo, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan berarti menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya alam semesta ini pernah tidak ada. Alam semesta ini tidak kekal. Ada permulaannya. Itulah yang dimaksud dengan penciptaan.
Ya. Satu kali tidak ada, kemudian diciptakan. Maka dalam Alkitab kita, ya, itu yang pertama sekali dijelaskan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang dimaksud adalah alam semesta secara keseluruhan. Bukan hanya langit yang biru yang di atas sana dan bumi yang kita pijak, tapi yang dimaksud di situ adalah keseluruhan alam semesta ini, keseluruhan kosmos, keseluruhan tata surya. Ya. Disebut langit dan bumi. Artinya yang di atas dengan yang di bawah sini. Langsung dijelaskan oleh Alkitab kita. Dan sekali lagi, kalau ada orang yang tidak percaya dengan hal itu, mereka harus mencari cara penjelasan yang lain. Tetapi saya yakin sekali bahwa penjelasan dari firman Tuhan lebih rasional, lebih masuk akal. Tapi itu harus diterima dengan iman. Karena itu tidak bisa didaur ulang lagi, tidak bisa dibuktikan lagi. Ya, tidak bisa diulang lagi. Tapi kita terima dengan iman. Jadi seperti yang sampaikan oleh guru saya tadi, ya, guru SMA saya itu, ketika nanti di sekolah, isilah lembaran jawabanmu sesuai dengan pelajaran itu, ngerti ya? Tapi imanmu ya firman Tuhan ini, karena memang itu yang kamu pelajari. Ya, isi sesuai dengan itu, tapi imani firman Tuhan. Saya sampaikan tadi ada sebuah buku ya, yang ditulis oleh seorang apologet Kristen yang sangat baik, bagus. Dia katakan, dia buat judulnya dalam buku itu, I don't have enough faith to be an atheist. Saya tidak punya cukup iman untuk menjadi seorang ateis, katanya. Artinya apa? Artinya untuk menjadi ateis itu pun, untuk menjadi seorang yang percaya kepada, ya, untuk menjadi seorang yang tidak percaya kepada Tuhan pun ternyata butuh iman juga. Aneh ya? Dan saya tidak punya cukup iman untuk menjadi seorang ateis. Coba lihat tadi yang saya jelaskan. Ketika mereka menjelaskan alam semesta ini ada dengan sendirinya, ada dengan kebetulan. Ya. Gimana rasionya? Gimana logikanya itu? Ya, kita tidak temukan hal seperti itu dalam kehidupan. Jadi saya sampaikan tadi, orang beriman bukan berarti bodoh. Justru orang beriman bisa lebih logis, lebih rasional daripada orang yang tidak beriman. Amin. Jangan mau dibodoh-bodohi. Ya. Ketahui, ya, kamu pelajari semua itu, ilmu pengetahuan itu. Tapi kalau diberikan kesempatan untuk menyanggah, boleh kamu sanggah dengan ini, dengan apa yang saya sampaikan tadi. Lebih logis mana alam semesta ini diciptakan atau terjadi dengan cara itu, cara kebetulan itu? Apa sih kebetulan itu? Saudara coba pikirkan, kebetulan itu apa sih? Ya, itu pun susah jelaskan. Kebetulan saya bertemu dengan ini, kebetulan saya bertemu dengan itu, kebetulan saya makan enak. Mana ada kebetulan? Iya kan? Nggak ada kebetulan. Jika bukan kita yang merencanakan, pasti ada yang merencanakan itu, yang mengatur perjumpaan, yang mengatur perpisahan, yang mengatur kematian, yang mengatur pertumbuhan, yang mengatur kelahiran, yang mengatur apapun. Nggak ada yang kebetulan. Dan kita sebagai umat Tuhan yang beriman, tidak ada yang kebetulan. Amin. Ya. Kalau bukan karena pilihan kita, berarti ada intervensi dari yang lain. Mereka bilang kebetulan, terjadi dengan sendirinya, kekal. Tapi nggak ada yang kekal yang kita lihat. Semua berubah. Kita simpulkan di sini, teman-teman. Semoga saudara bisa mengerti ya. Kita simpulkan di sini, kita baca bersama-sama. Saya senang kita baca bersama kalimat terakhir saya untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita baca bersama-sama closing saya. 1, 2, 3. Alkitab memberi uraian paling tepat tentang asal-usul dari segala sesuatu, dan kita harus mengimaninya. Ya, jadi imani yang dikatakan oleh firman ini. Ya. Tentang penciptaan, tentang manusia,
Luar biasa Alkitab kita. Dia menjelaskan bagaimana awalnya, dan nanti di Wahyu dia juga menjelaskan bagaimana akhirnya. Ini luar biasanya Alkitab kita. Itu makanya setinggi apapun ilmumu, engkau harus tetap beriman. Amin. Ya. Karena di sini diawali dan diakhiri. Ilmu pengetahuan hanya bisa mengotak-atik apa yang sudah ada, tetapi dia tidak bisa menjelaskan bagaimana yang ada itu berawal. Hanya menguji apa yang sudah ada, hanya mengukur apa yang sudah terlihat, hanya menimbang apa yang sudah terjadi ini. Tetapi bagaimana terjadinya dia tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Tetapi Alkitab kita yang kita imani menjawab itu, sehingga iman itu memberikan kita pengertian akan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini untuk nanti menghantar kita dari iman kepada pengetahuan, ya. Jadi sekali lagi, kita beriman bukan orang bodoh, ya. Kita bisa menganalisa, kita bisa berpikir. Bahkan orang beriman itu lebih cerdas daripada orang yang tidak beriman, karena orang beriman itu terhubung dengan Tuhan yang memberikan logika, juga yang memberikan pikiran, otak kepada manusia. Ya, kita tidak menolak Tuhan, Dia yang memberikan kita akal budi. Maka kita seharusnya lebih cerdas. Maka kalau kita lihat kembali lagi, ya, kita lihat tokoh-tokoh tadi, seringkali kita melihat bahwa mereka itu lebih cerdas. Yusuf lebih cerdas, Musa lebih cerdas daripada orang sebangsanya, daripada orang-orang Firaun. Daniel lebih cerdas, Sadrak, Mesak, Abednego lebih cerdas daripada orang-orang Babel pada saat itu. Jadi saya percaya sekali, orang beriman itu kalau dia benar-benar beriman, dia bisa lebih cerdas daripada orang yang lain. Oh, makin jauh lagi nanti, padahal udah tutup, ya. Ya, kita sampai di sini aja. Ya, kita tetap beriman kepada Tuhan, kita belajar terus, semakin hari semakin beriman, berilmu dan berguna. Kita berdoa. Bapa, di penghujung kami belajar tentang iman pada tahun ini,